Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Sri Ani, perwakilan dari kelompok Lavender Oye yang membadali Bu Sundari karena beliau lagi sibuk untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit dengan tema Sya'ban, Jembatan Rohani Menuju Ramadan di malam yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para masyayikh, asatid, wa ustadzat, mujahid, wa mujahidah, sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu pendiri, pembimbing Majelis Taklim Iwamid on Air, nafa anallahu bihim, wa bi ulumihim, fidarain, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Tri Noviantoro Murad yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan berkah doanya. Rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Taklim Iwamid on Air beserta jajaran pengurus harian Majelis Taklim Iwamid on Air, Kabinet Bitri yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga beliau semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa seluruh jamaah santriwan dan santriwati, sahabat seperjuangan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada dan apapun aktivitasnya. Rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, juga telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Majelis Taklim Iwamid on Air. Mari rasa syukur kita ucapkan bentuk tahmid yang sempurna. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini juga merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Baiklah, saya mulai untuk menyampaikan kultum bertema Sya'ban, Jembatan Rohani Menuju Ramadan. Setiap waktu memiliki makna, setiap bulan memiliki pesan. Namun tidak semua pesan datang dengan suara yang keras. Ada yang datang dengan bisikan, ada pula yang hadir dalam sunyi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang berbicara dengan bahasa keheningan. Tidak semua yang berharga datang dengan gemerlap,
Tidak semua juga yang mulia hadir dengan sorotan. Ada bulan yang datang dengan tenang, nyaris tak terjadari, namun menyimpan makna yang dalam. Itulah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bukan sekedar bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah jembatan rohani penghubung jiwa kita, tempat kita menata langkah sebelum memasuki bulan suci penuh ampunan. Bapak Ibu, rahimakumullah, bulan Sya'ban, bulan yang sering terlupakan. Bulan Sya'ban, bulan yang sering terlewatkan. Kenapa bulan Sya'ban disebut sebagai jembatan rohani? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Anisa, yang artinya itulah bulan yang paling sering dilupakan oleh manusia, yaitu bulan Sya'ban. Oleh karena itu, perbanyaklah sholat, perbanyaklah puasa, dan amal ibadah di dalamnya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Karena itu, karena ia berada di dalam antara dua bulan besar, yaitu Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang sibuk menantikan Ramadan, namun kita lupa untuk menyiapkan diri, padahal tidak ada hamba yang setia berlari jika ia belum belajar. Dan bulan Sya'ban adalah waktu yang kita belajar berjalan menuju bulan Ramadan. Bapak Ibu, jamaah semuanya, padahal jamaah yang menentukan kualitas Ramadan bukanlah Ramadannya semata, tetapi bagaimana kita menyambutnya. Dan sambutan itu bernama bulan Sya'ban. Tidak ada tamu agung yang datang persiapan, dan Ramadan juga adalah tamu paling yang mulia bagi seluruh seorang mukmin. Jika hati kita masih berantakan, jika amal kita masih berantakan, jika niat kita masih bercampur, lalu dengan apa kita menyambut bulan Ramadan ini? Bulan Sya'ban adalah waktu yang menyiapkan hati sebelum Ramadan tiba. Bayangkan jika kita ingin, ibu bapak semuanya, jika kita ingin melewati sebuah jembatan dengan selamat, tentunya kita harus berjalan dengan sangat hati-hati, dengan penuh perhatian, dengan penuh hati-hati, dan penuh fokus. Jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban bukan sekedar bergantian bulan. Ia adalah jembatan rohani menghubung antara keadaan lama dan harapan baru. Jembatan dari lalai menuju sadar, biasa menuju bermakna, rutinitas menuju ibadah, dari dosa menuju taubat. Dari ibadah yang berat menuju ibadah yang nikmat. Allah berfirman, Al-Quran, surah Al-Ashr ayat 18, yang ayatnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang beriman adalah orang yang mempersiapkan diri, bukan hanya berharap, dan bulan Sya'ban adalah waktu terbaik untuk itu menyiapkan diri sebelum bulan Ramadan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berharap bulan Ramadan akan mengubah hidupnya, namun lupa bahwa perubahan tidak terjadi secara instan. Iman yang kokoh tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan istiqomah. Bulan Sya'ban mengajarkan kita sebelum kuat berpuasa, sebelum penuh latihlah diri dengan puasa sunnah, sebelum khusyuk berdiri,
Di dalam bulan Ramadan, biasakan diri sujud di malam-malam bulan Sya'ban. Sebelum menangis, di sepertiga malam Ramadan, belajarlah merendah sejak sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan evaluasi diri. Seperti seorang musafir yang mempersiapkan diri sebelum menempuh perjalanan. Sebelum menempuh perjalanan jauh, kita pun harus menyiapkan diri secara rohani sebelum memasuki Ramadan. Jika kita berhasil melewati bulan Sya'ban dengan hati yang bersih, iman yang meningkat, dan amalan yang bertambah, insya Allah bulan Ramadan nanti akan menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa. Kita akan merasakan kebahagiaan dalam setiap ibadah, dan hati kita akan dipenuhi ketenangan serta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban bukan bulan kosong. Ia penuh dengan peluang kebaikan. Amalan-amalannya, yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa melatih kesabaran, melunakkan hati, dan menundukkan hawa nafsu. Puasa juga di bulan Sya'ban adalah latihan sebelum ujian besar di bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Sya'ban adalah bulan membersihkan dosa-dosa kecil yang sering kita remehkan. Dosa lisan, dosa pandangan, dosa hati. Istighfar bukan tanda kita buruk, tapi tanda kita sadar bahwa kita sangatlah lemah. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan sesama. Dalam banyak riwayat disebutkan pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyimpan kebencian. Maka Sya'ban adalah waktu terbaik untuk memaafkan dan merendahkan ego, menyambung silaturahmi, melepaskan dendam, karena hati yang penuh kebencian tidak akan sanggup menampung cahayanya Ramadan. Yang keempat, membiasakanlah membaca Al-Quran. Bapak Ibu, semuanya jangan tunggu Ramadan untuk dekat dengan Al-Quran. Sya'ban adalah waktu pemanasan rohani. Walau hanya 1 halaman sehari, tapi harus konsisten istiqomah. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk menghidupkan hati, agar hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air, rahimakumullah. Bulan Sya'ban mengajarkan kita satu hal penting, jujur pada diri sendiri. Jika selama ini sholat kita sering lalai, mulailah perbaiki sekarang. Jika selama ini doa kita jarang, mulailah mendekat sekarang. Jika selama ini kita terlalu cinta dunia, mulailah belajar melepaskan. Jangan berharap Ramadan mengubah kita secara ajaib. Jika kita sendiri tidak mau berubah, lalu kapan kita harus merubahnya? Mulailah sejak bulan Sya'ban ini kita harus merubahnya. Marilah kita jadikan bulan Sya'ban sebagai jembatan rohani, tempat kita menyeberangi dari kehidupan biasa menuju kehidupan yang Ramadan yang penuh keberkahan. Jangan biarkan bulan ini berlalu begitu saja. Sebaiknya kita gunakan setiap hari dengan amal, doa, dzikir, dan berbuat baik. Semoga Allah memudahkan kita semua ya untuk melewati bulan Sya'ban dengan penuh keberkahan, agar saat bulan Ramadan datang kita benar-benar siap
secara lahir dan batin, serta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum tentang Sya'ban, jembatan rohani menuju Ramadan. Pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu bapak jamaah, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin di ibu-ibu semuanya jamaah. Sami-sami, Bu. Kebaikan lahir, kebaikan datang dari Allah. Kesalahan dari saya pribadi selaku insan biasa. Wa akhiran wabila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Jamaah Majelis Ta'lim Iwamid on Air pada kesempatan Simfoni Malam di malam hari yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dan insyaallah kita nanti kumpul di surga beliau. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Masih dingin ya Bu ya? Masih. Ya nggak apa-apa, dibalik selimut atau menghangatkan diri ya, insyaallah. Nah, jamaah sekalian, hari ini kita akan kembali belajar ya, dan tidak terasa bahwa hari ini kita sudah hampir ya menjelang ya mungkin sekitar 20 hari lah ya menuju bulan Ramadan ya. Itu berarti sangat dekat. Oleh karena itu kita harus banyak persiapan untuk masuk ke bulan yang kita tunggu-tunggu ini ya, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban, ya, temanya dimintakan oleh pengurus, yaitu adalah bulan Sya'ban sebagai jembatan rohani menuju Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh pengurai, ya, yaitu adalah bahwa tadi hendak saya garis bawahi bahwa Sya'ban itu bulan yang sering tanda kutip dilupakan atau terlupakan. Karena entah mengapa kok banyak yang terlupakan, dan itu memang dari Rasulullah Muhammad SAW sendiri yang ngomong kayak gitu, ya. Dan Rasulullah itu nggak pernah bohong, ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Dzalika syaharu yaghfalun nasa anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang, banyak manusia, yaitu adalah baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab sama bulan Ramadan, ya, dalam hadis Imam An-Nasa'i. Nah, justru karena banyak orang yang tadi garis bawahi lalai, yang lupa, ya, maka diajak orang beriman itu untuk apa? Untuk sadar, untuk mulai, ini udah mau Ramadan loh. Karena banyak orang yang masih nyantai-nyantai aja, kan? Kita bisa berkaca kepada diri kita masing-masing. Maka kita diajak sebetulnya untuk sadar, ya, karena ini sebetulnya adalah momentum untuk persiapan kita menuju kita ini akan melakukan suatu perjuangan yang begitu luar biasa, yaitu bulan Ramadan, ibadah satu bulan full bulan Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan Sya'ban itu adalah jembatan rohani, ya. Memang ini ada yang namanya, kalau bisa dikatakan amunisi rohani, ya. Karena asal kata Sya'ban itu sebetulnya daripada tasya'ban, ya. Apa itu? Yang berserakan, sebetulnya yang berserakan. Jadi dulu, ya, bangsa Arab dulu itu suka karena kering, ya, karena daerah mereka kan daerah yang kering. Karena ada daerah Hijaz, ada daerah Najd. Hijaz itu ya Madinah, kemudian Mekah, itu daerah barat. Lebih konturnya itu batu-batu. Kalau Najd, Oman, Bahrain, UAE, nah itu padang pasir. Dan mereka ini mencari air. Jadi mereka mencari air. Nah, jadi kita itu dalam konteks spiritual, kita itu berusaha untuk mencari atau meningkatkan, ya, bagaimana mencari sumber untuk bisa menguatkan. Nah, ya, dulu mereka mencari air, makanya disebut dengan tasya'ban, ya, meningkatkan itu tadi, sumber-sumber itu tadi, supaya mereka punya stok, ya, stok untuk minum. Ada yang bikin sumur dalam, kayak gitu, contohnya gitu. Dan susah untuk mencari sumur, itu susah, ya. Nah, kita ini sekarang ini adalah momennya untuk apa? Untuk kita mempersiapkan sumber-sumber kehidupan itu, ya, supaya nanti di bulan Ramadan sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber spiritual, sumber-sumber rohani itu bisa untuk jadi modal untuk bulan Ramadan. Bahkan
Rasulullah Muhammad SAW, beliau ini adalah suri teladan kita, ya. Dari 11 bulan selain bulan Ramadan, ya. Selain bulan Ramadan ada 11 bulan, rekor Rasulullah SAW puasa sunnah paling banyak itu bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Rasulullah puasa sunnah paling banyak bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya. Karena ada hadis begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuma Sya'ban ilal qalilan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa bulan Sya'ban illa qalilan, kecuali dikit. Jadi hampir dikatakan Rasulullah bulan Sya'ban itu banyak puasa, illa qalilan, just tapi ada memang nggak puasanya. Ya. Kenapa Rasulullah itu melakukan kok banyak banget puasa sunnahnya? Karena itu beliau itu ngajarin kita untuk apa? Pemanasan. Ya. Bapak Ibu kalau mau lari sprint, suruh lari putaran satu lapangan. Pernah nggak dulu? Waktu SMP, SMA, disuruh lari satu lapangan. Ya. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan lari satu lapangan? Misal, pemanasan dulu. Stretching dulu. Kalau kita mau olahraga, stretching dulu. Nah gitu, supaya nanti nggak kram, supaya nggak pingsan tengah jalan karena tiba-tiba kaget gitu. Ya. Nah bulan Sya'ban itu pemanasan dulu sebelum bulan Ramadan. Baik secara fisiknya, baik secara mentalnya. Kayak tadi, atlet yang berlatih sebelum pertandingan besar. Ya. Nah, ada satu juga yang unik sebetulnya di bulan Sya'ban ini. Ya, apa itu? Nah, gini, saya kasih tahu. Ya, jadi ada yang namanya ibadah itu dilaporkan. Walaupun Allah itu maha tahu ya, tapi ada memang administrasi malaikat itu melakukan pelaporan pencatatan amal. Ya, makanya kenapa kita ada namanya puasa Senin Kamis, ya, karena setiap kalau Seninnya itu karena Rasulullah senantiasa puasa karena itu adalah hari lahir, ya, walaupun itu untuk Rasulullah ya, bukan untuk kita, ya, bukan kita itu puasa bukan karena misalnya saya hari Minggu nih, hari Ahad saya puasa. Hari lahir dulu Ahad, saya puasin hari Ahad, nggak boleh. Nggak ada puasa weton itu, nggak ada. Tapi karena Rasulullah begitu, Senin, ya kita, bukan karena kitanya, karena bagindanya. Ingat, patokan ibadah itu cuma dua, Allah dan Rasul. Kita nggak bisa jadi patokan ibadah. Ya. Kemudian ada puasa Kamis. Kenapa puasa Kamis? Karena diangkatnya amal. Tuh. Makanya kalau biasanya Kamis malam Jumat, itu banyak yang ngaji, ya. Emang betul, karena itu catatan amal mingguan kita itu diangkat. Nah, kalau tahunan ada juga metode pelaporan, dilaporkan amal itu secara tahunan. Dan itu kapan terjadi? Itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah, ini tahunannya Sya'ban. Ya, skalanya lebih masif, lebih besar. Kapan pastinya nggak tahu sebetulnya. Ya, cuman orang-orang banyak yang dengan istilah nisfu Sya'ban. Tapi saya belum pernah mendengar dari langsung bahwa yang sahih yang terkait dengan pasti di pertengahan gitu. Tapi memang betul ada memang laporan tahunan itu. Ya, maka ketika proses pengangkatan laporan dari kita, ya, oleh malaikat, ya,
Sama seperti Senin Kemis itu, kita pengen ketika dilaporkan catatan kita ini lagi bagus-bagusnya, lagi maksimalnya. Nah, kita juga kayaknya gitu. Ya. Jadi catatan kita itu disaksikan dalam keadaan optimum, dalam keadaan maksimal itu. Ya. Nah, kuatifillah Bapak Ibu rahimakumullah, maka bagaimana caranya ketika kita ini supaya amal kita ini bagus, ya? Maka kalau kita belajar dari para salafus salih, ya. Jadi para salafus salih itu ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, mereka ini langsung meningkatkan amal, langsung. Jadi meningkatin amalnya itu bukan di bulan Ramadannya, tapi meningkatkan amal itu justru di bulan Sya'ban. Ya, bahkan beberapa ulama itu mengatakan ini ya, perkataan ulama. Sya'ban itu adalah bulan peringkatan Al-Quran. Ya. Jadi mereka meningkat bukan kalau Ramadan itu bulannya Al-Quran, Syahrul Quran itu bulan Ramadan, tapi meningkatkan amalnya itu bulan Sya'ban. Ya. Seperti misalnya Imam Az-Zuhri, itu salah satu yang mengatakan seperti itu. Jadi para salafus saleh itu, mereka udah meningkatkan bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban. Sebagai apa? Pemanasan menuju Ramadan. Ya. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Maka mereka melakukan pemanasan lebih banyak di bulan Sya'ban, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan itu bulannya di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Sebagai petunjuk, pembeda, ya, dan penjelasan atas petunjuk, ya. Hudan linnas wa binati minal huda wal furqan, ya, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang baik dan yang batil, ya, dalam surat Al-Baqarah 185 itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka bulan Sya'ban ini kan bisa dikatakan kalau persisnya tanggal berapa ya? Mungkin antara 10 lah ya. 9-10 mungkin. 9-10 Sya'ban ya. Karena 20 hari lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Ya. Maka ketika kita udah mau menuju pertengahan bulan Sya'ban ini, ya sekitar 5 hari lagi nih ya, Ibu-ibu ya. Ya, maka tadi disampaikan oleh yang mengurai. Ya. Jadi ketika kita ini hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban ini, ya Allah itu mengampuni, ya, mengampuni hambanya. Dalam hadis Imam Ibnu Ibn, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, yatli'ullaha ila khalqihi fi lailati Sya'ban, ya, fayaghfiru li jami'i khalqihi illal li musyriqina aw musihabin. Ya, Allah itu melihat makhluknya pada pertengahan bulan Sya'ban, mengampuni makhluknya kecuali yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi diampuni orang-orang beriman itu kecuali 2 karakter. Orang musyrik nggak jelas nggak diampuni, dan orang-orang yang bermusuhan. Nah, ini kodenya apa jamaah? Artinya gini, kita itu disuruh, ya, dalam hadis Imam Ibnu Hibban ini disuruh gini, disuruh melakukan pembersihan hati. Ya, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita ini jangan benci-bencian, ya, benci-benci sama misalnya sama
Saya benci nih sama ini si Anu, saya benci sama si Anu. Nah ini kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan itu udah nggak ada lagi tuh rasa membenci satu sama lain. Karena itu akan mengotori hati kita ketika kita masuk bulan Ramadan. Paham ya, jemaah ya? Ya, siapa tahu kalau misalnya ada yang masih benci sama si Anu, si Bantu mana si Anu. Dan itu juga karena hal-hal yang sepele lah mungkin. Udah hilangkan aja itu. Ya. Masuk bulan Ramadan kita ya udah hati kita itu udah plong gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Nggak ada rasa kebencian. Ya. Karena rasa kebencian dalam hati kita itu justru akan menyiksa diri kita sendiri. Ya. Nah ini saatnya sebelum bulan Ramadan udah melakukan bersih-bersih hati. Jangan pas bulan Ramadan bersih-bersih hatinya, enggak. Sebelum bulan Ramadan itu kata bersih-bersih hati. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini penting juga ya. Kalau sekarang ini kan gini, ada apa ya? Kalau orang manajemen atau orang bijak bilangnya kan gini ya, barang siapa yang gagal merencanakan, dia merencanakan kegagalan, ya kan gitu kan? Kalau motivator kan bilangnya gitu. Nah kita ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah itu sudah memberikan contoh perencanaan rupanya. Ya, tadi kita ada namanya peningkatan puasa sunnah. Ya, kita mau nanti bulan Ramadan mau akan sholat qiyamul lail, sholat tarawih ditambah tengah malamnya, tahajudnya, mungkin ada sholat tasbihnya dan lain sebagainya. Nah, kita ada perencanaannya juga bulan Sya'ban ini. Bagaimana? Tingkatkan qiyamul lail kita. Ya, itu. Kalau bisa kita buat target tilawah, ya. Target tilawah, target kita menghadiri pengajian, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nambah ilmu, ya. Hadir dalam pengajian, termasuk pengajian online ini, ya pengajiannya Iwamit online. Kita buat, ya. Supaya apa? Hati kita ini terisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan nanti kita mau ada iktikaf. Buat bapak-bapak ya, iktikaf itu apa? Iktikaf itu bermalam di masjid. 10 malam yang terakhir. Maka kita sudah berlatih. Ya, contohnya gitu. Ya. Nah, ikhwati fillah, rahimakumullah. Sehingga tadi apa yang disampaikan bahwa Sya'ban ini adalah seperti kita ya tadi, kalau dalam suatu perjalanan kehidupan kita ini melewati bulan Sya'ban ini sebelum masuk gerbang Muharram, gerbang Ramadan maksudnya. Ya, maka kita harus punya banyak persiapan. Ya, persiapan yang paling penting persiapan keimanan. Ya, persiapan keimanan itu penting. Hal-hal yang membuat kita itu menjauh dari keimanan, masih ada kesyirikan, tinggalkan itu semua. Yang masih nyimpen raja, ya, contoh, yang masih nyimpen raja, yang masih nyimpen klenik, hancurkan, bakar, buang. Karena masuk bulan Ramadan, masih ada klenik seperti itu, masih ada kesyirikan seperti itu. Khawatir saya, Bu, ibadahnya nggak diterima. Karena kesyirikan itu. Contoh, jadi persiapan keimanan. Iman kita harus mantap. Masuk bulan Ramadan, mantap. Ya. Kemudian persiapan ilmu. Nah, ini penting. Ya. Sekarang bisa belajar dari pengajian online seperti ini, ya. Dengan kemudian mungkin belajar dari YouTube, ya. Ini kalau ini kan Iwamit on air ini kan
menjadi suatu wasilah untuk menyalurkan ilmu, ya. Dari yang belum tahu jadi tahu. Pakai itu, manfaatkan itu, ya. Kemudian juga kita persiapan fisik, ya. Kita bakal 1 bulan full, ya. Kalau nggak ada halangan 1 bulan full kita akan puasa. Siang harinya kita akan nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Malamnya kita melakukan qiyamul lail, kita tilawah Quran, ya. Dan bukan Ramadan itu bukan isinya tidur. Salah kalau Ramadan itu isinya tidur, masih ada perspektif, nyantai aja, tidur aja, banyakin tidur. Itu salah, Ramadannya nggak sukses kalau Ramadan banyak tidur mah. Ya, belum betul kok Ramadan banyak isinya tidur. Ramadan itu justru banyak melakukan amal soleh. Nah, itu amal soleh itu butuh energi, ya, butuh energi. Nah, makanya latih, ya, supaya nggak kagetan juga nanti. Aduh, kok kaget gitu, ya. Dan juga ada namanya persiapan mal atau persiapan keuangan. Karena bulan Ramadan itu kita diperintahkan banyak sedekah, ya kan? Banyak berinfak, ada bayar zakat fitrahnya, ada bayar zakat malnya. Bahkan kalau ada yang punya kelebihan dana, silahkan untuk berumrah di bulan Ramadan. Ya. Dan itu butuh tabungan, ya kan? Nabung, makanya kita persiapan itu untuk bulan Ramadan. Tapi kalau jangan juga misalnya ada orang yang lagi butuh sekarang kemudian nggak bisa ngeluarin uang nih Pak, ya nanti aja lah, nanti pas bulan Ramadan, ya keburu mati kalau darurat mah, ya. Kalau ada yang sekarang yang kebutuhannya keluarkan, ya jangan ditunda-tunda, ya sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu ya, jadi fisik kita latih tubuh kita ini dengan latihan puasa, kita mengatur pola makan, pola tidur, jangan sampai justru salah kebalik. Bulan Ramadan malah makin gendut, makin subur. Nah, ini berarti pola makannya salah itu. Ada kan bulan puasa malah bukannya berat badan turun malah naik 10 kilo. Ada ini gitu. Nah, justru ya sahurnya makan banyak, buka puasanya makan banyak, manis-manis pula. Nah, ini resiko kesehatan harus benar-benar diperhatikan, ya. Kemudian tadi, ya, secara mental kita banyak baca buku, Bu. Ya, baca-baca terkait dengan Ramadan itu kayak mana, terutama untuk ibu-ibu fikih puasa itu bagaimana. Ya, kalau perlu sering-sering nyetel ceramah, ya, ceramah terutama ceramah tentang Ramadan. Ya, atau kajian pra Ramadan misalnya gitu. Ya, semacam seperti inilah kajian pra Ramadan. Ya. Nah, kemudian penting, ya, ini terpenting kita evaluasi diri kita karena kita ini kan banyak dosa. Ya. Bagi yang masih lalai nggak boleh lalai lagi. Ya. Kalau masih punya utang puasa, bayar utang puasanya. Ya. Lalu segera tobat. Tobat. Ya, ini tobat ini yang penting, ya. Tuh. Kualitas juga kita tingkatkan, kualitas sholat kita tingkatkan, khusyuknya kita tingkatkan, ya. Kita buat suatu kebiasaan baru, misalnya apa? Misalnya biasakan zikir pagi, biasakan zikir petang, ya kan? Kayaknya sudah ada di Iwamet on Air kan? Ya, zikir pagi dan petang, alamat suratan, itu bagus itu, ya. Nah, insya Allah gini, jadi ibarat kita ini mau ada tamu yang datang, ya, kita ini ada mau tamu agung yang akan datang, nah maka
kita itu berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, ini penting. Kita justru bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Justru kalau aneh, kalau bulan Ramadan datang justru ada yang ngeluh. Banyak loh jamaah, justru orang Ramadan datang itu malah ngeluh. Aduh, puasa lagi, puasa lagi. Ya, nggak bisa makan. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Sih banyak kayak gitu. Ini kan seperti orang yang kayak ngerasa bulan Ramadan itu justru jadi beban. Justru jadikan persepsi kita itu Ramadan itu justru adalah tamu agung yang akan memberikan kita keberkahan. Ya, makanya bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Kemudian ya, bahkan kata Nabi itu ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat sayatin. Kalau bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan itu dibelenggu. Ya, coba perhatikan. Kalau bulan Ramadan sekarang nih, kalau sekarang nih mungkin banyak yang karaoke di mana-mana. Tapi kalau udah bulan Ramadan nggak ada yang karaoke. Itu setannya dibelenggu tuh. Ya. Nah, oleh karena itu ya istilahnya tadi kalau udah kita dalam perjalanan kehidupan, Sya'ban ini terminal terakhir. Ya, sebelum kita akan masuk ke kereta cepatnya. THSR-nya. Nah, THSR-nya Ramadan. Nah, Ramadan itu panjang ya. Kemudian perjalanannya juga akan melelahkan, ya, maka kita perlu banyak isi amunisi, perbekalan kita sebaik-baiknya. Perjalanan spiritual nanti kita bulan suci nanti itu kita harus maksimal, ya. Makanya ada doa, ya, Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, walaupun ini bukan hadis ya, ini bukan hadis, catatin ya. Ini bukan hadis, ini doa baik tapi bukan hadis. Jangan bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma, enggak. Itu bukan hadis, sama sekali bukan hadis, tapi doa baik. Ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balikna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa jamaah? Karena banyak yang berharap masuk Ramadan tapi dia nggak nyampe bulan Ramadan jamaah. Ya, ibu-ibu dengar perkembangan beberapa bencana nggak di Indonesia? Ya, di Jawa Timur ada longsor, banjir bandang. Jawa Tengah ada. Paling heboh sekarang ini Cisarua. 88 orang meninggal. Ya. Belum usai tangis kita, belum kering tangis kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya, sekarang sudah ada lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kita kan nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Ya kita berharap, makanya berdoa semua yang hadir di sini sampaikan bulan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan. Tapi kita nggak ada yang tahu. Makanya kita berharap kepada Allah, ya Allah berkahilah kami, bulan Rajab kami itu diberkahi, bulan Sya'ban kami diberkahi, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, memberikan kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan kesempatan untuk kita diberikan taubat sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi taqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab, apakah masih ada waktu, Ustadz? Ya sih, silakan.
Terima kasih. Monggo jamaah yang ingin bertanya dipersilakan, jangan lupa passwordnya. Iwamit, Jiyatu, Allahu Akbar, Barakallah. Monggo dari jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Monggo silakan, pertanyaannya bebas saja, jangan terlalu paku dengan tema ya, bebas. Yang lain boleh. Silakan, pertanyaan yang lain boleh. Monggo jamaah, ibu-ibu. Ayo mumpung, mumpung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Mas Piati dari Lavender, domisilinya dari Madiun. Ini ada titipan dari teman saya, dia ada di Indonesia, Bapak. Dia itu dulu neneknya itu mempunyai, kakeknya mempunyai keris. Terus keris itu masih tapi disimpan ibunya. Terus dia itu bilang sama ibunya bahwa nggak boleh nyimpen keris itu. Terus ibunya bilang, ora tak nggo apa-apa kuwi nggo tinggalane bae, cuma disimpen tok, ngoten turine Pak. Ngoten jawaban ibunya itu. Terus tapi anaknya tuh rasanya ingin membuang gitu lah. Terus dia itu tanya saya, terus saya sendiri juga nggak tahu. Terus itu sebaiknya kalau mau dibuang atau gimana Pak? Itu katanya kerisnya itu nggak ada itunya apa ya, nggak ada danganannya gitu loh Pak, katanya itu nggak, cuma seperti besi gitu. Dia tuh bingung mau buang bagaimana gitu, katanya itu begitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih. Langsung jawab, aku kumpulin dulu. Langsung jawab dulu ya. Oke, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengakui eksistensi sihir itu ada sebetulnya. Ya, jadi yang namanya sihir itu ada ya, sehingga konsep bahwa ada namanya jin turunan itu ada ya. Jin dari kakek ke anak ke cucu, atau dari kakeknya langsung ke cucunya, itu ada. Makanya kalau di dalam surat Al-Falaq ya, sering kan baca ya, wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul uqad ya, dan dari kejahatan orang dengki kalau dia dengki ya. Jadi ada namanya al-uqad. Al-uqad itu tahu, itu barang-barang. Bentuknya apa Ustadz? Al-uqad itu bentuknya barang-barang. Barang-barang yang kalau bahasa Indonesianya namanya buhul ya, tapi dia bisa raja, dia bisa keris ya, dia bisa buntelan, dia bisa apa ya, ikatan ya. Nah itu yang realitas sih memang ada, walaupun nanti di dalam pada nggak ngaku, enggak ini nggak ada apa-apanya ya kan, nggak ada apa-apanya ini, tapi ya itu namanya al-uqad, itu ya, barang-barang yang jadi buhul. Kalau selama barang itu ada, maka sihir itu akan selalu, sihirnya masih kuat. Bukan berarti tidak bisa dipatahkan ya, tapi sihir itu masih tetap kuat karena ada buhulnya itu. Allah itu sampai menuliskan itu dalam Al-Quran ya, wa min syarrin nafasati fil uqad, ada buhulnya itu, ada uqadnya ya.
ada rajahnya, ada ya. Kalau rajah mungkin kalau orang dalam pikiran orang itu tulisan-tulisan. Tapi kalau sebetulnya bukhul itu atau uqad itu ya barang, semua barang. Ya, barang-barang yang di situ jadi ada mantra sihir di situ. Ya. Nah, bagaimana cara syar'i, langkah syar'i untuk kita bisa memutuskan ya, kalau bahasanya kita putuskan tadi itu ya, sihir keturunan lah kalau bisa dikatakan ya. Jin keturunan dari kakek ke anak ke cucu gitu. Karena memang sihir itu kan punya pengaruh ya. Pengaruhnya itu karena apa? Perlindungan iman sebetulnya. Ya, jadi intinya itu adalah kita diminta untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini makanya saya tekankan. Pertama, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kalau dulu suka pergi ke dukun, pernah pergi ke dukun karena dulu menggunakan jimat, sebelum ke Taiwan dia minta ini dulu ke orang pintar, ya, minta doa, minta air ke orang pintar sebelum ke Taiwan, kan banyak tuh ya. Semoga di sini nggak ada, ya. Bertaubat, ya, bertobat dari hal-hal seperti itu, karena itu termasuk dosa besar dan itu membuka pintu bagi gangguan sihir sebetulnya. Bukan dijagain. Pak Yai minta penjagaan, bukan minta dijagain, makin setannya yang makin kuat. Ya, ini kan aneh itu. Dilarang, Rasulullah itu melarang. Ya, bahkan cuma mendatanginya aja udah nggak boleh. Ya, man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arafan, peramal atau dukun, kemudian membenarkan, oh iya ya, membenarkan ucapannya, wasadaqu bima yaqul, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begitu. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, ibu-ibu? Al-Quran. Ya, maka bahasa lainnya adalah dia sudah kufur terhadap Al-Quran. Gitu. Ya. Karena itu hati-hati, jangan ada pengen menyelesaikan masalah ke dukun, masalah keluarga ke dukun, masalah untuk supaya dagangan laris ke dukun, ya, masalah itu kan kasus-kasus sering terjadi gitu, ya, pengen nyalek ke dukun, ya, pengen kaya ke dukun, tapi dukunnya malah nggak kaya, ya, aneh, ya kan? Pengen kaya ke dukun, dukunnya sendiri nggak kaya, harusnya dia yang paling kaya kalau gitu, ya. Nah, penting itu adalah bertobat, ya, kemudian tinggalkan itu semua. Baru setelah itu, ya, dia kalau bisa kita bersihkan lingkungan itu dari benda-benda sihir, ya tadi kita punya peninggalan keluarga yang jadi media sihir. Ada yang berupa benda pusaka kayak skris, ada yang pakai foto, ada yang bentuknya pakaian, pakai apalah gitulah, ya, apa namanya kalau pakai, ya entahlah ya, ada yang perhiasan. Kalau bisa bakar, hancurkan, ya. Kalau media-media sihir itu bisa dihancurkan, ya. Tapi ya hati-hati dengan wasiat atau benda warisan itu, mungkin kalau udah ada pantangan-pantangan aneh, ini nggak boleh begini, keris ini nggak boleh di ini, nah itu aneh-aneh itu. Ya. Nah, cara untuk memutusin pengaruh buruk itu, kita declare kepada ya Allah, saya berdoa minta tolong saya diputuskan dari gangguan sihir keturunan. Tuh. Dibantu pakai puasa sunnah, ya,
Senin Kamis bisa, puasa Daud bisa, puasa 3 hari Yaumul Bid bisa. Ya. Jadi minta eh, diputus ya, atau pakai sedekah juga boleh. Ya, sedekah rutin untuk mutusin pengaruh sihir itu. Ya, karena Rasulullah SAW kan pernah bilang begini, wasadaqahu tutminu, aduh agak lupa. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi boleh dibantu dengan itu. Jadi kita declare, minta, ya Allah putuskan sihir keturunan dari kakek saya kepada saya. Seandainya barang itu nggak bisa kita hancurkan, yang penting kita minta kepada Allah. Intinya itu. Ya. Nah, sambil ngejaga kita pakai istighfar, Bu. Istighfar. Ya, Terus istighfar. dia itu bingung Pak, temen saya tuh atau mau dikubur di mana gitu katanya. Pikirannya Ya, tuh kalau enak itu yang bentuknya itu, kalau keris itu kan dibakar ya tetap bakar ya. Tetap ada kan. Mau dibuang juga jadi itu terbentuk. Enaknya itu kayak misalnya kertas aja dibakar hancur itu. Ya, kalau kain-kain, gumpulan-gumpulan kalau dibakar hancur. Nah, kalau keris memang kalau dibakar, saya ini banyak ngenangin kasus dulu waktu di Taiwan ini ya. Banyak yang ngerukyah. Saya hampir ngerukyah itu 500 orang kayaknya orang di Taiwan ini. Ya, ada yang kayak macan, ada yang kayak macem-macem. Ya, hancurin aja. Yang penting itu sebetulnya kalau ada yang keris kayak gitu, memutuskan, deklarasi memutuskan. Ya Allah, minta tolong putuskan sihir keturunan dari orang tua saya. Minta sama Allah, declare itu. Minta declare itu. Si anaknya itu bilang gitu, Bu. Sampaiin. oh nggih, nanti saya sampaikan. Jadi tidak dikubur Pak itu. Nggak usah, yang penting declare-nya itu. Minta sama Allah untuk memutuskan itu. Yang penting dianya. Ya. Sama tadi apa yang sampai sampaikan? Kalau bisa dibantu puasa. Bantu Nanti puasa, saya sampaikan. penjagaannya istighfar. Ya. Dia itu Ya kan mau kalau dibuang Pak. Tadinya mau dibuang ke sungai gitu, tapi ragu-ragu gitu. Terus ya nggak apa-apa lah. bagaimana? Ya. Penting itu jaga-jaga ya, perbanyak istighfar. 100 kali sehari lah. Ya Oke, istighfar, nanti saya ya. sampaikan Bapak. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur suwun Bapak, nggih. Assalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Dr. Trinovianto Murad yang tadi sudah memberikan jawaban, solusinya semoga bisa dipahami bagi yang bertanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doanya Ustadz. Ya Bu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali membacakan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala ahdika istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir lana faghfir lana. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa hamdan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma
إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتعت على نشرة شريعتك فوسك اللهم ربيضتها وعندمتها واحفها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو وصرح صدورها بفضل إيمانك وجميل التوكل عليك وعيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا القوم الكافرين ربنا تقبل منا السميع العليم ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة النار ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين lebih kurang mohon maaf. Wa akhiru da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.